Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ATP, di mana channel yang hanya mengupas seputar cerita sinetron Badai Pasti Berlalu. Yuk kita tonton biar update ceritanya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe, like, dan komen ya. Untuk yang baru mampir jangan lupa di subscribe dan ditekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan cerita-cerita selanjutnya. Oke sahabat, yuk kita pantau. Leo berharap ini pernikahan Leo dan Siska yang pertama dan terakhir, ucap Leo kepada Mama Monik. Dan Siska belajar untuk menerima Leo setelah semua yang terjadi. Namun Siska tetap butuh restu dari orang tua Leo. Leo pun sangat bahagia dan Leo menegaskan semua butuh waktu untuk membuat Mama Marissa percaya. Leo ingin Helmi di sana dengan tenang dan tidak lagi ada dendam. Mama Monik meminta kalian selalu akur. Leo saat ingin istirahat mengecek tekanan darah dan kondisi Siska. Leo berharap Siska selalu sehat. Leo meminta Siska segera istirahat dan Siska menanyakan Leo akan tidur di mana. Dan Leo tidur di lantai sebelum Siska mencintainya 100%. Leo akan tidur di lantai dan Siska memberi bantal untuk Leo. Dan ketika saat Leo sudah menjadi dokter, Leo akan membuatkan obat untuk Siska agar Siska selalu sehat. Dan mereka pun saling bercerita di mana mereka pertama kali bertemu. Siska menceritakan semua tak menyangka walaupun sekarang menjadi suami dan istri. Siska meminta maaf atas semua perbuatan dan ucapannya kepada Leo. Saat Siska berbicara panjang lebar, ternyata Leo sudah tidur. Johnny sedang mencuci motor di malam hari. Tiba-tiba Cory datang dan mencari Siska. Siska terbangun dari tidur. Begitupun Leo. Siska terbangun dan menemui Cory, menjelaskan semuanya. Monik mengusir Cory karena sudah mengganggu istirahat Siska. Namun Cory tidak akan pergi sebelum Siska menjadi saksi yang baik dan jujur. Siska pun shock dan akhirnya Cory diminta dan diusir oleh Johnny. Siska menelpon Dicky dan Dicky pun meminta tolong kepada Siska untuk menjadi saksinya. Siska pun terlarut dalam kesedihan. Leo meminta Siska untuk istirahat agar semua masalah dipikirkan besok. Namun Siska bingung. Dan Leo menasihati Siska, kamu akan membela siapa? Namun di lain sisi, Johnny mendengarkan percakapan Leo dan Siska. Siska akan membela Bu Arnas. Siska akan berusaha membela mana yang benar. Dan Johnny berusaha membela keduanya agar Johnny mendapatkan cintanya Maureen. Johnny senang bahwa Maureen akan kembali padanya. Saat Siska mau pergi, Leo ingin mengantarkan, namun ditolak. Begitupun saat Monik mau ikut, dilarang Siska. Saat di perjalanan, tiba-tiba Dicky berencana menyerempet Siska dengan mobilnya agar Siska tidak menjadi saksi Bu Arnas. Maureen dan tim SAR mencari Helmi di sungai, namun Maureen dinasihati agar istirahat, dan tim SAR menasihati bahwa korban yang biasanya akan meninggal, dan Maureen butuh orang yang dapat membantu Maureen. Maureen tiba-tiba menyebut dan mengharapkan Johnny untuk datang. Rencana Dicky ingin menyerempet Siska malah gagal, dan Leo yang terserempet mobilnya Dicky. Namun Leo tak apa-apa. Siska ingin memberitahu Bu Arnas agar tidak menyuruh anak buahnya untuk mencelakainya. Dan Bu Arnas shock saat Siska mau membantu Bu Arnas. Semua demi Helmi agar Helmi di sana tenang. Siska kaget jika itu ulah papanya dan mereka berangkat ke kantor polisi. Johnny menceritakan semua kepada Monik dan Monik menyuruh Johnny berangkat ke kantor polisi untuk melihat perkembangan. Arnas ke kantor polisi, namun tiba-tiba Dicky sudah datang duluan.
Dan Siska mengajak Diki untuk berbicara dan Siska menawarkan pilihan. Apakah papanya mau mencabut tuntutannya kepada Bu Arnas agar papanya tidak dipenjara? Dan Diki akhirnya mencabut tuntutannya dan mereka, Arnas dan Diki, diminta berjabat tangan oleh polisi saat Diki ingin berbicara dengan Siska namun ditolak oleh Siska. Dan Diki meminta Arnas untuk pergi jauh-jauh, ajak juga Maureen dan semuanya, karena Diki tak segan-segan ingin menghabisi semua keluarganya. Dan Arnas pun emosi. Tiba-tiba Cory mengajak Bu Arnas untuk pergi. Siska berucap bahwa yang akan menyerempet adalah Diki, namun Diki mengelak tidak jujur. Dan akhirnya Siska mengajak Leo untuk pergi karena sudah bosan menghadapi kebohongan papanya. Leo pamit dan berucap, "Saya pamit dulu, Bapak Mertua." Siska bercerita sangat kecewa kepada papanya karena semua adalah ulah papanya. Bahwa Helmi dulu selalu ada di mana tempat ceritanya Siska. Leo menasihati agar Siska selalu bahagia. Siska meminta maaf atas kesalahannya selama ini. Maureen mendapat telepon dari Bu Arnas dan Maureen diminta untuk pulang. Sementara itu Arnas menceritakan bahwa masalah kepolisian, Arnas dan Diki telah mencabut tuntutannya. Leo, Siska, dan Ibu Monik ke rumah Ibu Marisa. Bu Marisa menyambut dengan sangat senang. Siska diminta membereskan tempat tidur untuk istirahat. Arnas menangis kecewa dan berharap Helmi datang dan pulang. Maureen meminta maaf belum bisa bertemu mencari kakaknya. Dan Maureen mencerita bahwa tim pencari atau tim SAR sudah menyerah. Namun Bu Arnas tidak terima jika Helmi sudah tiada. Maureen pun sangat sedih, tidak ingin kehilangan kakaknya Helmi. Maureen meminta Bu Arnas tetap tenang. Reta berencana ingin menumbur Siska, namun gagal saat dihalangi Johnny. Johnny mengejar yang menumbur Siska. Johnny berpikir yang menumbur Siska adalah orang-orangnya Bu Arnas. Akhirnya Reta menumbur tukang sayur karena berusaha pergi kabur dari kejaran Johnny. Johnny dan Siska kaget ternyata ulahnya Reta, dan Reta ingin Siska dan Leo cerai. Johnny shock setelah tahu Reta pelakunya dan Siska akan melawan jika sampai kenapa-napa. Tiba-tiba Leo datang dan memarahi Reta dan penyakit Siska pun kambuh. Leo mengajak Siska untuk ke rumah sakit dan Reta dihalangi Johnny. Reta mendapat ancaman dari Johnny maupun Leo. Jika sampai kenapa-napa dengan Siska, maka Reta akan berurusan dengan Johnny dan Leo. Marisa menelpon Reta apakah ketahuan kejadian tersebut, dan Reta menjawab ketahuan. Marisa pun shock, jangan sampai Leo tahu. Arnas melamun dan memikirkan Helmi. Maureen berucap, tidak ada yang dapat merubah takdir seseorang. Arnas membuat rencana memanfaatkan Johnny karena Johnny dinilai Arnas bodoh. Maureen takut ketahuan jika melarang dendam ibunya, bahwa sebenarnya Maureen suka dengan Johnny. Cory menangis sedih teringat masa lalu bersama Helmi. Cory sangat takut kehilangan Helmi. Cory sedih ditinggalkan Helmi sendiri, dan Cory tak semangat hidup tanpa Helmi. Johnny datang menemui Maureen di kantornya, dan Johnny diusir oleh Maureen. Namun Maureen berucap, tinggalkan papamu karena papamu jahat, agar kamu bisa menjadi orang baik. Johnny berucap, mengapa kamu peduli padaku? Oke sahabat, sekian informasi dari saya. Semoga sahabat tidak ketinggalan dengan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, komen ya sahabat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.